Dulu, dirigibel dianggap moda usang. Kini kami berupaya mengubah pandangan dan mengembalikannya ke langit. Di belakang saya, Anda menyaksikan salah satu tahap kembalinya dirigibel. Alexander, hari ini kami merakit stand uji besar di sini. Bisakah Anda jelaskan singkat untuk apa kami membuatnya, apa perannya, dan apa saja pekerjaan pengujian yang akan dilakukan di atasnya? Ini beberapa receiver tangki penampung dibuat di pabrik selubung Aeronova dipimpin Yegor Ruskov. Kami ke sini untuk merakit rangka dan memasang receiver. Untuk apa perangkat ini? Apa yang akan kita uji dan setel di sini? Tujuannya agar agregat dirigibel tidak langsung dipasang lalu dicek, melainkan diuji dulu di darat. Di stand ini kami akan memasang katup pengatur tekanan pada selubung serta kipas untuk menyalurkan udara ke balonet. Perangkat penghentian penerbangan apapun bisa kami uji di sini. Kami juga bisa menguji misalnya fitting pembuangan, terlihat sederhana tapi penting, serta perangkat lain bila diperlukan. Kami akan membuat lubang berdiameter sesuai kebutuhan untuk katup dan kipas. Artinya kami dengan memakai receiver ini meniru selubung. Jadi di sini dipasang misalnya katup atau kipas, alat dinyalakan, receiver mengembang, saya kira, lalu dilakukan pengujian dan diambil pembacaan bagaimana ia bekerja. Ya, kami dapat mencatat karakteristik listrik, berapa tegangan dan arus yang dikonsumsinya. Kami juga bisa mengukur laju aliran yang diberikan kipas, yakni berapa banyak udara per detik yang ia dorong ke dalam volume ini. Pada beragam tekanan balik, kami juga bisa melihat karakteristik kipas. Semakin besar tekanan di dalam selubung, semakin sedikit udara yang dapat didorong kipas ke dalamnya karena tekanan di dalam sudah menghambat. Jadi di sini kami dapat melakukan pengujian kipas secara penuh. Singkatnya, stand uji ini diperlukan guna memastikan agregat sistem udara gas (VJS) sesuai karakteristik hitungannya sebelum dipasang ke wahana terbang. Menurut rencana, musim panas ini kami akan uji tekan selubung dirigibel Nova 2. Teman-teman, sekarang kami berada di kantor perusahaan. Kami kembali menemui rekan-rekan sambil sedikit merepotkan mereka untuk tanya jawab singkat dan menunjukkan apa yang akan kami uji di receiver baru kami. Di awal video kami memperkenalkan mereka secara singkat, padahal Alexander dan Sergei adalah insinyur perancang utama sistem udara gas dan katup yang kami rancang dan akan dipasang di dirigibel Nova 2. Alexander, semua ini Anda buat sendiri di kantor ini, benar? Ya, kami memiliki bengkel tempat ada printer 3D dan satu set peralatan yang diperlukan. Juga komputer dan set filamen plastik. Baik, aku lihat ada beberapa sampel di sini. Ini yang akan kita uji, kan? Ya, ini adalah sampel prototipe katup-katup yang akan dipasang pada Nova 2. Kami siap melaksanakan pengujian di stand uji, menilai skema yang berfungsi dan yang tidak berfungsi. Alexander, soal ukuran. Ukurannya di sini besar, ini dibuat skala 1:1, ya? Ya, katup di belakang saya ini skala 1/1, persis seperti itu yang akan dipasang di Nova 2, ya. Aku lihat di sini ada dua variasi. Keduanya akan menjalani pengujian, kan? Ya, keduanya akan diuji. Prosesnya bersifat siklik. Kami pasang di stand uji lalu melihat bagaimana kinerjanya. Jika memuaskan, kami akhiri. Jika tidak, kami ubah dan mengulangi uji di stand. Semuanya bergantung pada hasil yang ditunjukkan katup, ya. Selain katup, kami juga punya berbagai komponen kecil. Misalnya komponen seperti nozzle pembuangan.
Tugasnya menguras kondensat dari selubung-selubung. Ada lagi? Selain itu ada elemen yang sangat penting dalam sistem udara gas. Ini AVP, sederhananya kipas. Pengembangannya ditangani rekan saya, Sergei. Baik teman-teman, saya kembali memperkenalkan Sergei. Ia kepala perancang dan insinyur sistem udara gas yang akan dipakai pada seluruh lini dirigibel Nova. Sekarang Sergei, mohon tunjukkan perangkat apa tepatnya yang akan kami uji dan apa yang sudah ada dalam wujud fisik untuk diperlihatkan kepada penonton. Yang termasuk ke dalam area tanggung jawab saya adalah kipas. Di sini kami punya dua varian kipas. Varian nomor 1, secara garis besar saja. Varian kedua, bersifat tentatif untuk saat ini. Keduanya berbeda pada geometri casing dan baling-balingnya. Jadi kami akan memasang keduanya pada tangki penampung, receiver, lalu menilai varian mana yang memberi kinerja terbaik dan apakah sesuai data perhitungan. Kami juga akan menguji mereka memakai lubang-lubang seperti ini, yang akan dipasang, kami menyebutnya corong ukur. Kami akan memasangnya pada tangki penampung, receiver, dan dengan itu memodelkan berbagai tekanan yang akan sesuai dengan kondisi nyata penerbangan dirigibel, lebih mendekati nyata. Baik, elemen ini dibuat skala 1.1, persis seperti ini akan kita pasang. Ya, benar. Sampel ini akan langsung kami pasang ke receiver. Sergei, mengenai corong ukur tersebut, apakah komponen ini ada kaitannya dengan blower atau ini elemen yang berdiri sendiri? Ya, ada kaitannya. Blower akan meniup udara ke dalam receiver dan melalui corong ukur udara itu akan keluar. Corong-corong itu berdiameter berbeda, jadi tekanannya juga akan berubah, tergantung diameter yang terpasang. Sesuai diameter. Ya, sesuai diameter corong ukur. Apakah rancangan blowernya berubah secara mendasar atau kalian hanya memperbesar skala? Iya saja. Kami menerima beberapa persyaratan tertentu yang berbeda sifatnya, sehingga blowernya direkayasa ulang secara signifikan. Versi impeller yang baru telah dikembangkan dan geometri rumah blower diubah. Semua itu disetel agar sesuai dengan karakteristik aliran baru yang telah kami uji. Itu juga perlu diuji, ya. Tahap berikutnya kita akan melakukan pengujian sistem udara gas ini, katup-katup dan sensor. Itu juga akan kami tunjukkan. Kami akan terus mengabari. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton. Akan ada video dan episode baru tentang kebangkitan industri pembuatan kapal udara. Sampai jumpa.